Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deviana Anggraini dari Prodi Ekonomi Islam angkatan 2023 dari kelas R11. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ujian tengah semester pada mata kuliah Manajemen Produk Halal. Pertanyaan pertama, sejarah regulasi sistem jaminan produk halal di Indonesia. Jadi, sertifikasi halal di Indonesia sudah memiliki perjalanan yang panjang. Awalnya itu pada tahun 1989 yang mana Majelis Ulama Indonesia atau sering kita sebut dengan MUI membentuk LPPOM MUI untuk melakukan sertifikasi halal secara sukarela. Pada tahun 2014 lahirlah Undang-Undang Nomor 33 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau sering dikenal JPH, yang mana undang-undang ini menandai peralihan kewenangan sertifikasi dari MUI ke lembaga pemerintah yaitu BPJPH di bawah Kementerian Agama. Lalu pada tahun 2019 hingga sekarang BPJPH resmi mulai menerbitkan sertifikasi halal bekerja sama dengan LPH dan MUI. Sampai sekarang sistem ini terus diperkuat dengan berbagai peraturan turunan agar produk halal di Indonesia semakin terjamin. Pertanyaan kedua, alur proses sertifikasi halal. Jadi proses sertifikasi halal dilakukan melalui 6 tahap utama. Yang pertama yaitu pendaftaran oleh pelaku usaha melalui sistem Si-Halal. Selanjutnya yang kedua itu pemeriksaan dokumen yang mana dilakukan oleh BPJPH. Yang ketiga itu ada audit halal oleh LPH yaitu mencakup bahan, proses, dan fasilitas. Yang keempat itu ada penetapan fatwa halal oleh MUI berdasarkan hasil audit. Dan yang kelima itu ada penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH. Dan yang terakhir ada yang keenam itu ada penetapan sistem jaminan produk halal oleh SJPH oleh perusahaan agar kehalalan terus terjaga. Pertanyaan ketiga yaitu peran BPJPH, LPH, LP3H, dan MUI. Dalam sertifikasi halal sendiri, keempat lembaga ini punya peran penting. Yang pertama BPJPH yang mana sebagai penyelenggara dan penerbit sertifikat halal. Dan yang kedua itu ada LPH sebagai auditor atau pemeriksa produk serta proses. Dan yang ketiga itu ada LP3H yang mana membantu pelaku UMKM dalam pendampingan sertifikasi halal. Dan yang terakhir itu ada MUI yang mana memberikan fatwa halal berdasarkan hasil audit dari LPH. Semua lembaga ini saling bekerja sama untuk memastikan produk yang beredar di Indonesia ini benar-benar halal dan thayyib. Pertanyaan keempat, tantangan UMKM dan solusinya. Jadi, dalam pelaku UMKM sering menghadapi beberapa tantangan dalam sertifikasi halal. Misalnya seperti yang pertama, biaya dan administrasi yang dianggap rumit. Dan yang kedua, kurangnya pengetahuan tentang bahan dan proses halal. Dan yang ketiga, serta minimnya akses pendampingan. Namun, hal ini bisa diatasi dengan beberapa hal. Yang pertama yaitu dengan mengikuti program sertifikasi halal gratis atau sering dikenal dengan Sehati dari pemerintah. Dan yang kedua itu mendapatkan bimbingan dari LP3H atau kampus pendamping. Dan yang ketiga yaitu menerapkan SJPH sederhana agar lebih mudah mengelola kehalalan produk. Pertanyaan yang kelima, memasuki studi kasus tentang perusahaan minuman herbal yaitu Alami Sehat. Yang mana perusahaan Alami Sehat mengklaim produknya 100% halal, tetapi setelah diaudit ternyata bahan penolongnya belum bersertifikat halal dan belum memiliki SJPH yang terdokumentasi. Yang permasalahan yang utama yaitu yang pertama, tidak adanya bukti sertifikasi halal resmi. Dan yang kedua, tidak ada sistem jaminan halal yang dijalankan. Dan yang kedua itu ada langkah manajerial yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan tersebut. Dan yang pertama itu harus adanya audit internal bahan dan proses produksi. Dan yang kedua, ganti bahan penolong dengan yang sudah bersertifikat halal. Dan yang ketiga, buat dan jalannya sistem jaminan produk halal atau SJPH. Dan yang keempat, ajukan kembali sertifikasi halal melalui BPJPH. Dan yang kelima, lakukan pelatihan halal untuk karyawan agar sistem berjalan berkelanjutan. Dan yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil dari perusahaan tersebut yaitu klaim halal tidak boleh hanya sekedar kata, tapi harus disertai sertifikat halal resmi. Dan yang terpenting, SJPH adalah dasar utama untuk menjaga kehalalan produk secara terus-menerus. Baiklah, dari semua pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa manajemen produk halal bukan hanya tentang label, tetapi tentang komitmen, sistem, dan tanggung jawab moral kepada konsumen muslim. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita tentang pentingnya jaminan produk halal. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.